Halo teman-teman, ini konten saya baru saya buat yang namanya Teman Punya Inspirasi. Maksud dan tujuannya adalah saya ingin undang teman-teman saya yang saya kenal, mulai dari yang saya kenal dulu, yang saya tahu sebenarnya mereka tuh bisa memberikan cerita dan inspirasi dari pengalaman hidup dan segala macam. Nah, hari ini saya mau percaya orang yang saya ajak ini teman baik saya, namanya Aau, yang saya kenal udah lama, dan menurut saya dia sangat punya inspirasi yang bisa dibagikan dalam hidupnya. Even dia dalam kerjaan sehari-hari dia sebagai trainer juga, training orang-orang untuk memotivasi dan sebagainya. Dan khusus hari ini, konten hari ini, saya mau bicara tentang relationship atau orang sebut pacaran. Tapi bisa tentang pacarannya atau bisa tentang persiapan atau sebelum orang pacaran. Yang pasti sebelum menikah. Nah, yang saya mau tanya hari ini pertanyaan-pertanyaan yang langsung straight to the point, yang benar-benar yang umum, yang itu pertanyaan itu semua ada di otak orang. Jadi yang orang pikirin yang simple-simple, dan itu yang saya mau langsung tanyain. Dan lu orang yang menurut gue yang gue lihat, lu sangat concern dan perhatian dan peduli sama orang-orang yang bangun hubungan. Termasuk even married. Jadi bangun hubungan dari mereka mau kenal pacaran sampai mereka pacaran, lu banyak bantu mereka. Dan even orang yang marriage pun, baik mereka punya masalah atau apa, lu concern banget. Pokoknya namanya relationship, lu concern. Pertanyaan gue pertama, lu kenapa kepo? Lu kepo banget. Lu ngapain ngurusin orang gitu? Apa yang menjadi dasar pemikiran lu? Karena dulu juga dikepoin. Ketawa. Gini, dulu waktu saya mulai kenal namanya bangun hubungan, lawan jenis gitu ya, itu sesuatu yang baru. Semua orang ngalamin, cuman buat saya itu saya buta. Nggak ada gambaran, betul-betul. Nggak pernah pacaran, dekat nggak berani menyatakan cinta, pas udah jadian juga gelap deh bener-bener. Dan di situ bersyukur ada orang yang kasih tahu dari A sampai Z, ngarahin. Orang-orang yang ngarahin, dan di situ akhirnya ngerti. Daripada gua salah, sebelum itu mending gue belajar. Karena memang ada kemungkinan salah. Banyak, bukan kemungkinan, udah pasti salah. Nah itu sebabnya kenapa saya pribadi merasa kalau saya aja dulu begitu banyak resikonya, bukan berarti sekarang lebih sedikit, bahkan tambah banyak. Karena keadaan zaman makin berkembang, tantangan makin besar. Jadi karena itu lu peduli, takut mereka salah. Betul, karena kalau orang udah salah, saya ngalamin, salah itu gak enak banget. Lebih baik orang itu sebelum dia gagal, sebelum dia jatuh, dia belajar. Jangan dia udah kejeblos, baru dia keluar. Karena kalau konteks relationship, kalau gagal nggak maksudnya beda makanya kalau kita kerja nih. Beda. Salah admin lu tinggal perbaiki. Tapi kalau hubungan beda banget. Kalau hubungan itu pasti ada kayak gesekan dan akhirnya luka yang timbul. Itu ngeri, itu momok banget. Dan banyak orang dulu ya, saya ingat waktu orang-orang seumuran saya pacaran itu sampai jadi sakit hati, ngomongin, tadinya deket banget, begitu salah jalan akhirnya jadi ngomongin, jadi malah nusuk dari belakang. Wow, itu jadi kayak musuh terbesar. Iya, serem banget kayak gitu. Dan dari cinta terbesar berubah jadi the biggest enemy. Betul, jadi dendam dan gak enak banget. Nah itu fiktif atau realita? Maksudnya ya, lo nyata. Itu nyata banget. Orang itu kan, ini kalau kita ngomong married, kasus perceraian itu makin tinggi. Dan gak ada orang rencana nikah untuk bercerai, itu gak ada. Tapi kenapa happens? Karena orang gak pernah belajar dengan serius, gak pernah persiapan, gak benar-benar melihat tantangan sebesar itu. Jadi salah satu motivasi saya adalah terserah ya dia mau dengar apa enggak, atau dia mau jalanin atau enggak. At least saya bisa kontribusi buat hubungan yang mereka bangun, investasi. Ya, kalau itu bisa saya lakukan, saya rasa saya udah ambil peran yang nggak kelihatan, tapi minimum mereka punya fondasi jauh lebih baik. Oke, sorry. Gitu. Ini pertanyaan ngaco nih. Lu begitu ada timbal balik dari orangnya nggak? Maksudnya ada nggak sih yang mikir maksudnya jadi utang budi, atau memang udah capek-capek gitu ternyata nggak dianggap apa-apa gitu, intermezzo aja nih?
Saya sih sebenarnya nggak pernah Ngukur ya? nggak pernah ngukur ya, nggak pernah inget-inget maksudnya. Kalau dibilang apakah jadi orang jadi merasa utang budi apa enggak, sedikit banyak pasti ada lah orang bilang thank you untuk hal itu. Tapi kalau mengharapkan itu tentunya enggak, soalnya nggak ada untung, nggak ada untung yang wah gara-gara dibantuin lu jadi gimana, nggak ada. Tapi lu keep doing that. Iya. Dan lu enjoy dan suka. Iya, betul. Kadang-kadang kita bayar harga memang lebih. Gini, dia sendiri nggak tahu itu masalah. Bisa bayangin nggak? Dia nggak tahu itu problem. Terus kita yang ngotot mati-matian, lu jangan sampai gagal, lu jangan sampai kejebak, lu jangan sampai salah mempersiapkan. Betul. Tapi gini loh, memang agak ngaco. Orang yang misalnya bertengkar, konflik rumah tangga, putus, bercerai lah, bisa divorce ya kan, paling endingnya divorce. Bahkan divorce itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Iya, dia pikir itu jalan keluar. Iya. Jadi memang very difficult banget ya. Lukanya udah muncul dan bahkan dia percaya the best way untuk solve the problem yang paling terbaik adalah divorce. Jadi memang kita tahu divorce bukan the best solution sama sekali. Makanya itu menyebabkan you punya empati, punya passion untuk membantu orang-orang. Sekarang gue mau masuk pertanyaan-pertanyaan simple yang ditanyakan sama anak-anak muda, ABG 18-20 tahun. Beda agama? Kelihatannya nggak masalah sekarang, tapi ujungnya jadi masalah terbesar. Why? Karena kita ngomong soal keyakinan. Beda agama, beda keyakinan, beda cara. Prinsip gitu. Nggak bisa gini, kita nggak bisa bilang bahwa kan masing-masing punya urusan sama Tuhan. Padahal hidup kita sendiri itu pusatnya Tuhan. Nah kodanya itu loh. Iya. Kalau sampai arahnya aja udah beda, perbedaan 1 derajat kita nggak bisa lihat sekarang. Tapi kalau ini dijalanin terus, itu udah bumi yang. Dan nanti waktu mau solve problem juga udah susah lah, nggak ketemu titiknya. Pasti. Karena udah beda pandangan. Iya, pengalaman gue juga gitu sih. Karena gue kan juga sama agama. Jadi kita tahu kalau ada problem kita mau bawanya kemana. Tapi kalau dari keyakinan itu kan prinsip dasar banget. Keyakinan jadi berbeda agak sulit. So it's not recommended. Dan ada orang yang bilang sekarang beda nggak apa-apa, nanti bisa jadi satu. Itu menurut saya agak sedikit ngaco ya, maksudnya itu pikiran yang nggak pernah terjadi. It's not recommend. Bukan. Beda usia jauh. Beda usia. Kalau saya pribadi nggak pernah berpikir usia masalah. Kenapa? Karena kedewasaan tidak pernah diukur dari usia. Gitu. Jadi lebih penting dia punya kedewasaan, punya sisi pemikiran atau pemahaman yang mendekati, bukan jadi usia. Balik lagi lo harus tanya diri lo. Lo rasa siap nggak? Lo rasa dewasa belum? Betul. Ya, kalau memang lo mau, memang tentu pasti ada resiko awalnya. Ada ya. Lo bisa kasih tau nggak? Sedikit dari 1 atau 2 hal. Ya tetap kalau kita beda usia yang jauh banget. Emang misalnya ada konflik biasanya gara-gara apa? Kalau beda usia beda. Orang kalau usia beda kan masanya beda ya, masa yang di sini masih mau main-main, masih mau ngumpul-ngumpul. Visi, tujuan. Yang satu misalnya dia udah ngomongin, udahlah itu udah lewat masanya gua. Jadi sedikit banyak ini kayak tarik-tarikan, mau ngikutin yang mana. Nah itu kalau sampai benar-benar ngomong problem. Bagaimana kalau nggak disetujui orang tua? Ya lebih baik ikutin orang tua sih. Karena bukan kita dibilang anak mami atau anak papi, tapi mereka punya alasan. Waktu kita belajar untuk dengar yang orang tua ngomong, sebenarnya kita sedang percayain hidup kita kepada tuntunan Tuhan. Saya percaya orang tua adalah pemimpin yang Tuhan kasih. Dan itu menjadi sebuah standar lah ya. Standar. Tidak disetujui itu kan karena ada alasan. Nah kita ngerti nggak alasannya apa? Itu yang harus disolve. Banyak orang nggak disetujui terus dia mencak-mencak, amuk-amuk, nggak ngerti anaknya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita posisi di orang tua kita, jangan-jangan kita punya pikiran yang sama. Justru sebenarnya kalau dia nggak ditujuin dan dia berontak, justru menggambarkan siapa dia ya aslinya. Berarti lu memang fatal. Betul. Jadi belum married atau belum masih pacaran sama orang tua berontak.
pas nikah dijamin Oke. pasti berontak. Jadi nih gue punya opini gini, Iya. lu setuju nggak kalau gue bilang kalau nggak lu orang nggak disetujuin orang tua, artinya lu harus mencari sebuah solusi, persiapan, Ya. gimana kira-kira lu harus proof ke orang tua lu membuktikan bahwa memang even itu perlu waktu, tapi Ya. disitulah lu harus berusaha Ya. berjuang untuk membuktikan. Ya, karena orang tua itu hanya memikirkan yang terbaik buat anaknya. Iya. Jadi dia nggak pernah mau halangin anaknya tidak bahagia. Kita yang merasa dihalangi untuk bahagia. Oke. Padahal kitanya nggak siap. Oke. Entah nggak siap karena reason kita personal atau orang tua melihat dari sisi pasangan kita. Oke. Gitu. Kalau kita mau duduk denger, kita ngerti, kita akan tahu sebenarnya orang tua maunya apa. Oke guys, jadi kalau kita nggak disetujuin orang tua, pertama kita introspeksi dulu. Memang maksudnya reasonable-nya orang tua kita harus pahami dulu. Tapi yang kedua, kalau kita sampai udah benar-benar yakin, kita udah rasanya udah konfirmasi, hanya orang tua yang lain udah konfirmasi, itu artinya kita harus proses mempersiapkan, ya membuktikan bahwa memang layak, kita layak, dia juga layak jadi pasangan kita, sampai orang tua kita menyadari bahwa ini memang yang tepat. Dan pengalaman itu kayaknya banyak ya di mana-mana ya. Ya, karena saya sendiri juga ngalamin sebenarnya. Oh, tantangan. oke. Jadi itu bukan cerita orang. Ya. Orang tua lu nggak setuju atau orang tua Hani yang nggak setuju? Pada prinsipnya orang tua saya, karena orang tua saya tidak melihat apa yang saya lihat. Oke. Gitu. Jadi akhirnya perbedaan pandangan itu yang membuat orang tua jangan sekarang, jangan sama dia. Oke. Tapi saya pikir bahwa saya bukan lagi masa pacaran tuh untuk seneng-seneng atau apa. Pikirannya udah beda. Pikirannya udah mencari teman hidup, pasangan hidup. Nah itu yang akhirnya nggak ketemu. Sedangkan orang tua masih pikirnya, nanti lu kalau gini juga paling putus. Oke. Terus juga orang tua melihat bahwa kayaknya nggak harus sama dia juga nggak apa-apa. Oke. Saya pikir juga nggak harus sama dia. Cuman saya memutuskan sama sekarang nih istri saya nih Hani. Saya melihat yang orang tua saya nggak lihat. Jadi lebih penting kedewasaan kita itu kita buktikan daripada kita kayak nggak terima dari sebagainya. Dan itu perlu waktu. Butuh waktu. Dan di momen itu sebetulnya saya ikutin orang tua. Oke. Dan waktu itu saya bilang. Dan malahan kalau proses yang melewati itu buat jadi dewasa ya. Betul banget. Saya bilang sama orang tua waktu itu, kebetulan mama yang ngomong. Dia bilang, "Ma, kalau mama rasa saya belum siap, ya udah saya ikutin mama." Dan waktu itu saya bilang ke Hani, saya nggak ngomong karena alasannya tidak disetujui. Saya bilang sama Hani, lebih baik kita belajar dulu banyak hal yang kita harus perbaiki. Jadi dia nggak tahu. Awalnya dia nggak tahu, karena saya juga nggak mau bikin sebuah konflik baru istilahnya ya. Sampai akhirnya 1 tahun. 1 tahun kita break dan saya bilang sama mama saya udah coba ikutin mama. Tapi saya juga punya pendapat. Jadi saya ngomong, saya cerita ke mama kenapa saya pilih Hani. Dan waktu itu mama cuma bilang kalau memang lu udah yakin, ya udah mama. Berapa lama dari nggak setuju sampai setuju? 1 tahun. 1 tahun itu. Tapi 1 tahun. Gua yakin lu dan Hani kalau flashback, lu akan tetap dikasih pilihan. Waktu itu lu lebih prefer nyokap lu setuju apa nggak setuju? Gua rasa lu akan tetap balik apa yang lu dalam itu yang terbaik, dan justru lewat 1 tahun itu pembelajaran. Iya betul. Dahsyat. Iya betul banget. Kenapa? Karena saya punya cara pandang dalam membangun hubungan berbeda. Dulu saya pikir pacaran, ya pokoknya asal lu suka, asal lu dewasa, lu jalanin, pasti pernikahan lu bagus. Ternyata nggak kayak gitu. Pernikahan itu bukan kayak orang beli makanan, lu suka, lu besok bisa beli lagi. Enggak. Pernikahan itu sesuatu yang lu rancang, harus dibangun, harus ditata, punya planning, punya strategi, dan harus ada harga yang dibayar. Jadi preparation itu persiapan sebelumnya itu penting banget. Itu penting banget. Bukan masalah prepare buat hari pernikahan loh. Bukan. Wah, ABG bukan. Ngurusin venue, tempat. Itu nggak ada apa-apanya. Makanan dicekin satu-satu. Itu nggak ada apa-apa. Soal karakter nggak pernah dicekin satu-satu.
Oke. By the way, teman saya ada gig, dicek waktu udah berapa lama. Soalnya kita selesai 25 menit dan kita bisa next ke baru 15 menit. Oke, masih ada 10 menit. Kalau gitu kita harus ada konten berikutnya. Tapi ini by the way, kameramen saya, Lady, Anggi, Mika dan segala macam belajar nih. Ini teorinya bagus nih. Tapi kesimpulan tadi ya, beda agama not recommended. Karena itu masalah keyakinan. Dan yang kedua, tidak disetujui orang tua, tidak recommended. Tapi kalau memang yakin banget, artinya perjuangin, harus membuktikan bahwa orang dewasa. Nih, misalnya gini, kalau ragunya kan mungkin ekonomi bisa, bisa. Ya artinya lo harus kerja. Iya. Kalau lo kerja bener, lo udah ini masa anggap lo udah sukses, udah kerja, posisi bagus, masih nggak ada ini. Kalau concernnya ekonomi, kalau concernnya hal lain mungkin karakter atau segala macam, ya lo harus perjuangin sampai orang tua lo ini. Lalu umur berapa? Ideal. Ini penting nih karena 12 tahun bisa 15 tahun yakin jatuh cinta takutnya nih. Iya. Karena jatuh cinta umur berapa juga bisa. Bisa, iya. Apalagi nonton film-film drama Korea. Iya betul. Umur ya. Saya pribadi tidak terlalu patok umur sebagai urutan nomor 1. Tapi kalau harus sebut umur, angka minimum 21. 21 itu berpacaran atau gimana? Iya, pacaran. Atau apa? Pacaran. Bang, jadi kan ayo kita jadian yuk. 21. Iya. Jadi kalau sekarang masih 20, tunggu 21 baru jadian. Oke. Gini, umur itu aja ya. Umur tuh gini. Kan tadi saya udah sebut bahwa kedewasaan tidak terpatok sama usia. Iya. Tapi tidak bisa dibohongi, Tuhan ciptakan manusia itu udah ada masa. Orang bilang 0 sampai 5 golden age gitu. Terus umur 6 segala macam nanti mau masuk masa remaja, pubertas dan lain sebagainya. Jadi secara fisiologi sudah ada tahapan-tahapan. Orang di bawah 21 pasti masih sekolah dong atau masih kuliah. Kalau orang masih sekolah, mereka itu skup pemahamannya cuma sebatas belajar, kerjain PR, ujian, that's it, nggak ada lagi yang lain. Begitu kuliah nambah, dimana kuliah orang punya kebebasan. Lewat dari kuliah dia kerja, di situ tanggung jawab. Nah, orang yang belum siap menerima tanggung jawab, menurut saya belum siap bangun. Jadi umurnya belum masuk wilayah tanggung jawab. Betul. Gayanya tanggung jawab. Iya. Gaya. Kalau orang nggak bisa tanggung jawab, ya. Tapi dia udah bangun hubungan, pasti dia hanya pakai hubungan itu kendaraan untuk dia happy. Betul. Begitu dia nggak happy, dia rasa hubungan ini menyiksa, ya udah putus. Itu kan konyol banget. Padahal yang dipikul dari sebuah hubungan adalah bagaimana kita melakukan yang lebih baik, bagaimana kita berkontribusi buat orang lain atau buat pasangan, sehingga hubungan itu bukan saling menuntut, tapi saling memberi. Itu baru hubungannya sehat. Lu setuju nggak? Gue pernah dengar ada orang bilang gini. Salah satu kriteria soal umur gini. Dia bilang gini. Lu jangan tanya umur dalam pacaran. Lu tanya dulu lu mau meritnya kapan. Iya, betul banget. Kalau orang pacaran kelamaan, tantangan terbesar adalah jatuh dalam dosa ketidakkudusan. Nanti kita mau masuk ke situ. Oh iya, itu nanti kita ada mau bicara soal itu. Tapi betul ya, berarti maksudnya memang kita harus juga beri, karena apa betul ya pacar, maksudnya mau kayu bilang 21, ya kalau harus dipaksa sebut angka adalah 21 ya. Tetapi juga bukan sebuah patokan, karena kalau lu ternyata mau merit umur 40 ya itu sama itu mengaco aja. Masa lu mau 19 tahun pacaran. Dan ini pertanyaan gini, misalnya misalnya dia let's say dia mau umur 30 merit. Ya. Opini mana yang lebih benar? Enak kan, nggak masalah. Dari 20 pacaran aja, pacaran lama. Ini kita nggak bisa soal kudusan ya. Kita bicara enak pacaran lama atau enak pacaran nanti ya mungkin pada waktunya. Jadi ada yang bilang kalau kita punya spend time 6-7 tahun dengan lebih bebas, lebih ini lihat-lihat dan mungkin akhirnya kita jauh lebih matang. Jadi kita maybe 27 kita prepare. Tapi ada juga yang berpendapat enggak, orang saya udah suka dari umur 20 aja saya bablas sampai umur 30. What do you think? Which one better?
yang pikiran orang bilang lama atau pikiran nanti gitu? Gini, mungkin saya nggak bisa jawab A atau B, tapi saya kasih gambaran gitu. Orang kalau nggak punya planning, orang itu nggak akan berusaha mengerjakan sesuatu untuk planning itu atau enggak. Orang nggak punya tujuan, dia nggak akan berusaha merangkai supaya nyampe. Jadi ada orang suka bilang, ya lihat aja, jalanin dulu aja. Begitu dia ngomong jalanin aja, dia nggak punya target, nggak punya goal, maka akan lebih banyak ngawang-ngawangnya, ngalir nggak jelasnya. Itu yang bikin orang dalam hubungannya nggak bertumbuh. Misal dia bilang, oh aku mau married umur 30, dan hari ini dia udah ketemu orang yang dia suka misalnya. Let's say dia baru umur 22 atau 23. Berarti gue pacaran aja, nanti gue married 30. Saya akan tanya balik, kenapa planning lu married umur 30? Pasti salah satu masalah finansial. Gue pikir setelah umur 30 gue baru mapan. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua adalah gue umur 30 soalnya menurut gue ini masa gue masih mau having fun, mengaktualisasikan diri. Nah itu adalah masalah kedua di mana orang nggak ngerti tujuan pernikahan. Ya, nggak ngerti tujuan. Nggak dewasa. Jadi dia hanya menyebutkan satu patokan berdasarkan pengalaman dan analisa dia. Nah, solusinya adalah gini, belajar dari orang yang sudah nikah dan tanya sama mereka, karena mereka pasti udah punya jatuh bangun pengalaman. Dan buka telinga lebar-lebar, buka hati, bersedia dikoreksi. Itu menurut saya solusi. Gua mau bicara tahap pacaran, maksudnya tahap memutuskan sebuah pacaran. Gini, boleh nggak? Waktu gua umur atau nggak ada anak umur 21 tahun, 22 tahun nih, ke mall atau kemana? Atau nggak main ke ulang tahun temen, ngelihat ada cowok atau cewek, suka, ya tertarik ya. Apakah tahapan itu atau menurut the best ideal itu apa sih yang tahapan yang harus dilewati sampai kita jebret? Boleh aja, namanya suka, nggak ada yang larang ya. Tapi kalau suka dan akhirnya kita langsung kejar bahwa gua akan jadiin dia, itu problem. Itu resiko ya? Iya. Kita nggak bisa mengenal orang hanya dari tahap suka atau terpesona. Karena setiap orang yang terpesona dan orang itu tahu bahwa dia disukai, pasti jadi setengah mati. Dan itu problem. Gini dah, maksudnya gini, ya gua lebih rohani sedikit. Tadi gua bilang konteksnya ketemu di ulang tahun temen. Gua ketemunya di gereja. Gua lihat dia nyanyi di panggung, men. Tuh begini nyanyi. Dan gua ngeliat kagum ya. Gila, ini dia cinta Tuhan banget. And then ada rasa, ada impress, ada kagum. Itu masih resiko. Iya pasti. Jadi kan gini, sukanya nggak masalah. Cinta Tuhan. Nah, sukanya nggak masalah, kagum nggak masalah, eksekusinya yang salah. Kalau gara-gara patokan itu, terus kita menyimpulkan bahwa wow ini jodoh yang gua pengen. Karena nggak usah ngomong orang di ulang tahun, di gereja segala macam, menurut saya itu semua tidak bisa menampilkan karakter seseorang. Jadi masih abu-abu. Jadi the best way, cara terbaik, pola yang terbaik, yang paling ideal, walaupun mungkin nggak jamin 100%, tapi yang terbaik lewatnya apa? Persahabatan teman. Iya, tentunya kita kenal lewat persahabatan, pertemanan. Kita suka kenalan nggak apa-apa, no problem. Kita kontak, chatting nggak apa-apa, karena kita mau kenal dia lebih jauh. Tapi kalau kita udah bikin satu ruang eksklusif, ikatan, itu pasti jaim banget. Nggak apa adanya. Padahal yang kita butuhin adalah keterbukaan, keapadaan, sehingga kita bisa saling mempertajam, bisa menerima kekurangannya. Mana bisa kita terima kekurangan orang yang nggak pernah kelihatan kekurangannya. Jadi itu sama kayak beli kucing dalam karung. Itu yang bikin dalam karung. Jadi persahabatan itu penting sekali. Ya. Saya punya pengalaman. Saya kenal Hani. Kenapa Gi? 1 menit? 1 menit. Maksudnya 25 menit ya? Udah 25, kita 5 menit lagi, 30 ya? Saya punya pengalaman sama Hani, kenal di gereja dari SMP kelas 3. Kemudian berteman, gak ada suka yang pengen ngejar apa, gak ada. Semua berjalan normal, temenan. Kemudian kurang lebih 7-8 tahun saya kenal dia, teman sama dia. Baru saya memutuskan, saya rasa saya akan memilih dia sebagai teman hidup.
Jadi 7-8 tahun itu saya mengenal dengan karakternya dia, kekurangannya dia, terus segala yang menurut saya, wah ini bukan tipe yang cocok idealnya saya. Tapi saya melihat sisi yang lain. Saya melihat bagaimana dia bertumbuh. Itu jadi salah satu tolak ukur saya. Nah itu hanya bisa dilihat waktu kita berteman. Bersahabat. Kita nggak bisa lihat orang bertumbuh dari kejauhan cuma kenal di media sosial, cuman ngintipin dari tindakan atau apa ibaratnya itu postingan dia, nggak bisa. Kalau kita kenal, pergi bareng-bareng, ketahuan dia kalau ngomong misalnya, nadanya tinggi, atau kalau misalnya dia misalnya kurang teliti segala macam, itu dari teman, dari persahabatan itu. Dan itu sangat menolong akhirnya. Waktu merit ternyata lu memang rasa nggak ada yang berbeda ya, maksudnya iya. Lu kenal dia waktu lu sebelum merit dari dia SMA sampai lu merit nggak kaget gitu. Nothing surprise gitu. Ini aku udah tahu. Jadi dari temen, pacaran, merit, secara karakter nggak ada yang kayak wah gue baru tahu, nggak ada. Cuman tantangannya selalu baru. Iya, itu yang kita perlu penyesuaian. Iya. Oke, Gi, jangan beli kucing dalam karung. Nih, tapi iya loh, kalau gue terakhir pengalaman gue, pengalaman cinta saya. Gue kenal istri gue Tania itu lama, even waktu gue belum membangun hubungan dengan dia, dengan orang lain. Jadi gue udah kenal dia, gue udah tahu dia, dan itu lama sekali. Sampai akhirnya memutuskan, dan memang enak loh, memang kan selain gini ya, gue juga ditanya orang. Ada orang-orang yang minta tanya gini, apa pasti dong kalau lu udah married ada tiba-tiba yang mungkin keburukan atau enggak hal yang nggak diduga yang tiba-tiba ngagetin lu. Gue nggak tahu sama sekali. Gue nggak punya ide, gue nggak bisa jawab. Jadi gue udah tahu semua udah tahu semua. Gitu. Nah, tapi mungkin kita tutup sesi ini, nanti kita lanjut lagi. Problem anak muda, gini, gak gampang, nahan netrali itu bersahabat. Itu yang namanya emosi, kita bilang emosi cinta. Itu melihat orang di atas mimbar, aduh rohani banget cinta Tuhan, dan tiba-tiba begitu turun kasih salam, halo, God bless you, terus semangat ya, gue getar gitu. Nahan itu loh, tipsnya aja deh terakhir itu. Kalau kita punya tujuan membangun hubungan karena sebuah kesadaran atau kedewasaan, tantangan yang ngegetar itu bukan berarti hilang. Tapi kita punya respon yang jauh lebih, menurut saya itu jauh lebih bisa mengendalikan diri. Kita bisa mengendalikan dirinya? Bisa mengendalikan diri. Jadi kita bisa menghadapi, ngegetarnya tetap ada. Tapi bukan berarti karena ngegetar terus kita setrumin, kan enggak. Itu pilihan kita. Nah, kalau orang bisa punya tujuan, dia tahu tahapan-tahapan, dia mengendalikan diri dengan tujuan yang jauh lebih benar, bukan sekedar happy. Bukan sekedar happy, bukan sekedar memuaskan keinginannya atau ibaratnya itu mengutarakan isi hatinya, maka dia akan tepat pada waktunya. Banyak orang sebenarnya buahnya manis, tapi karena dipetik sebelum waktunya, jadi mentah. Bilangnya apa? Gua nyesel. Lu nggak seperti yang gua harapin. Bukan karena orangnya nggak baik, bibitnya udah bagus. Cinta Tuhan misalnya, pelayan dan segala macam. Tapi waktunya belum tepat. Jadi bisa terjadi orang yang baik, yang tepat, yang cinta Tuhan. Tapi kan tidak mengikuti sebuah proses waktu yang tepat, maka semuanya jadi fatal. Jadi bukan kita nggak boleh sama si A, cuman masalahnya waktunya itu mungkin waktu dan proses itu. Mungkin aja, dan saya percaya orang itu nggak pernah dijodohin A harus sama B, nggak, bisa A sama C sama D. Tinggal kita bisa melewati prosesnya, kita bisa menyesuaikan diri, dan yang paling penting adalah waktu yang kita lewatin itu harus sesuai sama. Jadi tadi gue bisa simpulkan pas gue tanya tipsnya itu, kelihatannya lu menjawabnya
balik lagi ke filosofi hidup, prinsip hidup, tujuan. Kalau justru kalau kita perhatikan nilai-nilai itu dengan baik, kita akan mampu memenuhi. Kita terjaga. Kita ada di track ini. Saya kasih gambaran ini. Kita lagi jalan. Anggaplah kita nggak ngomong soal mencari pasangan, enggak. Kita sedang memenuhi panggilan hidup. Kita ada sebuah goal dalam hidup. Dari sini kita jalan ke ujung sana. Nah, di tengah jalan itu kita ketemu banyak orang. Oke. Nah, orang yang jalannya sama itu yang nanti kita tahu, oh berarti dia. Jadi bukan gini, kita bukan orang nyari kayak wah mana nih? Bukan nyari tikus. Bukan nyari. Kita fokus aja jalan ke tujuan kita, panggilan kita. Di tengah jalan, ingat kita akan ketemu orang yang punya tujuan yang sama. Disitulah yang saya yakin kita dipertemukan dengan tujuan dan panggilan. Oke, jadi betul, kita harus pegang nilai-nilai. Kayak gue tiba-tiba kayak gini, kayak lu ke mall, lu punya tujuan, emang dalam hidup lu dalam hal finance lu punya tujuan, lu pengen misalnya lu invest rumah atau mobil anggap ya, yang mungkin harganya sekitar 100 juta. Di dalam perjalanan lu kan kadang-kadang lu ke mall dan itu banyak distraction. Diskon, apa macam, iPhone dan segala macam. Makan juga pengen makan yang di tempat yang lebih mahal, lebih keren, oke Pak. Tapi kalau lu memang pegang tujuan, lu tahu ada budget yang harus dialokasikan. Nah, kita bisa ngendalin diri. Lu bisa kontrol diri lu. Jadi guys, penting banget you need to have self control. Dan self control you need to have destiny, tujuan, goal, gambaran pernikahan apa yang lu mau, pasangan apa yang lu mau. Jadi lu nggak terlalu gampang memberikan diri lu ke sembarang. Sama selain itu gue tiba-tiba ingat sebuah ini, kayak lu misalnya pekerjaan, lu udah belajar cari kerja segala macam, lu udah tahu kayaknya lu pengen arahnya hidup gini, tapi tiba-tiba di perjalanan tiba-tiba ada yang nawarin jadi jaga toko makanan, dan lu tergoda, padahal lu punya tujuan mau kerja accounting yang memang lu udah kuliah di situ, cuman karena something masalah ekonomi tiba-tiba lu berubah haluan, jadi lu nggak keep lu punya ini. Dan penting banget kita untuk jaga standar kita. So I review sedikit, beda agama is not recommend. Orang tua nggak setuju, you need to follow the orang tua, you need to obey, taat orang tua. Tapi kalau memang lu yakin banget, lu perlu perjuangkan prosesnya itu untuk membuktikan dan segala macam. Stepnya adalah persahabatan, karena that's the best way. Kalau lu jangan beli kucing dalam karung deh, gitu ya. Lu beli kucing yang nyata deh, lu tahu tuh kucing tuh. By the way, ada banyak orang yang pikir, wah dia mah jodoh gue banget. Begitu udah jadi dan sebagainya, dia break dan bilang, gue nyesel banget. Itu bukan karena orang yang gak baik, bukan. Karena dia salah dari awal, prosesnya salah. Jadi proses itu penting banget. Iya, prosesnya penting. Itu tuh mental kita jadi terbangun. Jangan kayak anak gue. Nih hari udah pengen dapet Barbie. Dari sekarang udah mau ulang tahun ke segini mau ini. Boleh tiap kali ulang tahun beda lagi maunya. Oke guys, ini kita udah terakhir. Nanti gua akan lanjut ke sesi berikutnya. God bless semuanya. Bye-bye. Thank you all. Thank you juga.